Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, puja dan sanjungan terbaik kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jal yang hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup kembali, numpang hidup di buminya ini. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita semalam atau kematian kita semalam yang Allah cabut dan Allah pisahkan antara ruh kita dan jasad kita semalam, dan dengan kuasanya, dengan rahman rahimnya Allah, hari ini Allah perkenankan kita hidup kembali untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang hari ini menjadikan jantung saya, jantung Bapak Ibu sekalian berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Darah yang ada dalam tubuh kita saat ini pun berjalan mengalir tanpa kita perintahkan. Mata kita berkedip dengan kuasa Allah, tangan kita, kaki kita, bahkan yang bisa menghadiri majelis ini secara offline, bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya tangan, tapi karena Allah berkehendak kita hadir hari ini. Maka Alhamdulillah, sebuah kata yang luar biasa besar yang membuat harusnya seorang mukmin itu punya motivasi hidup yang sangat besar, punya motivasi hidup yaitu sebuah pertemuan yang agung, sebuah pertemuan dengan Dia nanti di yaumil hisab, dan pastinya nanti insya Allah di surganya Allah ketika sang mukmin tadi bisa menatap dan melihat wajah Allah seperti halnya kita melihat rembulan yang indah di malam hari. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, seorang yang Allah utus kepada kita semua sebagai uswah, sebagai teladan, sebagai manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya, semua Allah sempurnakan. Bahkan luar biasa kalau kita bicara tentang ketampanan Nabi kita SAW, ya Nabi Yusuf ya hanya sepertiga gantengnya dari tampannya Nabi SAW. Maka kita bersyukur ditetapkan Allah, ditakdirkan Allah menjadi umat baginda Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallahnya, dan hari ini saya bersyukur dan beruntung sekali diberikan kesempatan untuk memberikan, ya mungkin sharing lah ya, karena di depan saya ini ada banyak guru-guru, ada mungkin profesor, bapak doktor-doktor, wabil khusus orang tua yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Ustadz Hasan Toha Putra, barakallahu fikum, dan segenap pengurus Badan Wakaf Sultan Agung, mulai dari Bapak Rektor Nyusula, Direktur Sultan Agung, Rumah Sakit Sultan Agung, dan semuanya. Masya Allah, semoga Allah berkahi, dan semoga Allah terus jaga kita, dan berikan kesempatan kita untuk terus memberikan yang terbaik kepada agamanya ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin kalau kita bicara dengan sesuai dengan tema yang hari ini kita jadwalkan tentang bagaimana rahasia pola sehat hidupnya Nabi kita SAW, maka sebenarnya ini bukan kembali kepada amanah. Amanah tadi mungkin Ustadz Hasan Toha sudah menjelaskan tentang amanah, tentang pentingnya kita menjaga amanah. Jadi saya pribadi merasa bahwa ini perlu kita kuatkan kembali tentang amanah. Kalau mungkin tadi beliau menjelaskan tentang amanah wakaf, dan saya mengatakan subhanallah Bapak Ibu sekalian, saya beruntung dan cemburu kepada Anda semua, ya. Karena apa? Karena diberikan kesempatan untuk mendapatkan atau mengelola amanah yang sangat besar. Subhanallah, saya katakan ini peluang yang sangat besar, dan Allah sendiri memang menjelaskan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Mu'minun yang kita sering pun mendengar yang auzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanatnya atau janji-janjinya. Maka kalau Anda pernah pergi pastinya pergi insya Allah ya ke Saudi atau ke Mekah. Di Mekah kita tahu bahwa di sana ada dua masjid besar, yaitu masjid Mekah, Masjidil Haram, dan satu lagi Masjid Nabawi. Tapi sebenarnya ada satu lagi masjid yang tidak kalah megah dan besarnya, yang dinyatakan juga oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu masjid yang terbesar ketiga di sana, yaitu Masjid Aisyah Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi ini mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar, atau mungkin saya yakin Ustadz Hasan Toha juga pernah membaca tentang sejarahnya Sulaiman Ar-Rajhi, yang beliau subhanallah ya memberikan atau
mengelola wakaf sangat besar, Bapak sekalian. Jadi satu komplek itu perkantoran, hotel semua diwakafkan. Jadi Masya Allah, tabarakallahnya, saya katakan beruntunglah kita, Anda khususnya yang diberikan amanah ini. Diberikan amanah untuk mengelola sebuah kekayaannya Allah, atau kekayaan Allah yang nggak boleh dijual, nggak boleh diperjualbelikan. Dan pahalanya pasti besar, ya. Karena apa? Karena wakaf itu salah satu, ya saya kira mungkin sudah pada tahu semua tentang salah satu rahasia besarnya umat Islam ya saat dulu ya sampai sekarang sebenarnya adalah karena wakaf ini. Jadi maka saya katakan mari kita bersyukur dan diberikan amanah, dan tapi berhati-hatilah juga ya, karena apa? Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa gunung-gunung dan langit saja ketika diberi amanat tersebut mereka khawatir mengingkari atau tidak bisa melaksanakan amanah tadi, maka diberikanlah amanah tersebut kepada manusia, kata Allah. Dan Allah di situ mungkin kita baca dalam ayat tersebut ya, dalam surah Al-Ra'd itu Allah katakan sungguh manusia itu sungguh zalim dan sangat bodoh, kata Allah. Maka kita perlu belajar tentang itu ya, termasuk hari ini mungkin saya tidak akan bahas tentang amanah, tentang Badan Wakaf Sultan Agung, itu bukan kapasitas saya, tapi izinkan saya mungkin memberikan ya mungkin sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini memberikan semangat kita untuk lebih mendalami lagi tentang Islam yang sangat luar biasa. Kalau kita pelajari tentang bagaimana sehatnya Nabi, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia yang sangat-sangat sempurna fisiknya, ya. Manusia yang kalau mungkin saya boleh katakan perfect lah ya. Mungkin dalam keseharian beliau itu hampir-hampir nggak ada sakit. Dan generasi zaman dulu, ya generasi zaman dulu adalah generasi yang tidak seperti generasi zaman sekarang. Karena apa? Karena kalau kita lihat zaman sekarang banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang sebenarnya boleh saya katakan kalau dikembalikan kepada Islam, maka banyak permasalahan-permasalahan kesehatan tadi bisa selesai. Kalau dikembalikan pada Islam. Jadi Islam sudah punya protokol yang sangat sempurna. Islam sudah memiliki petunjuk atau SOP yang sangat-sangat sempurna, dan kau tinggal ikutin saja, tinggal diikutin, tinggal dipraktekkan, dibiasakan, maka insya Allah kesehatan itu akan menjadi sebuah efek. Ya, sering saya sampaikan, kesehatan yang didapatkan oleh seorang yang beriman atau seorang mukmin adalah buah dari ketaatan dia pada Allah. Kesehatan seorang mukmin itu adalah buah dari ketaatan dia kepada. Kalau dia taat ya dan menjaga ketaatan tadi, istiqomah dalam ketaatannya, maka pasti sehat. Itu pesan pentingnya sebenarnya. Kurang sehat apa kalau kita melaksanakan semua hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rukun iman, rukun Islam ya. Maka sering saya sampaikan bahwa syariat dalam Islam itu semuanya menyehatkan. Semuanya menyehatkan. Ya, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, kita melakukannya karena kewajiban dan ketaatan dan karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan pentingnya sebenarnya. Jadi semua syariat bisa menyehatkan, ya. Tinggal sekarang Masya Allah tabarakallah kalau kita kembalikan lagi, sejarah itu akan berulang. Yang boleh saya katakan peradaban besar Islam ini akan terulang kembali. Pertanyaannya, kita mau ngambil peran di mana? Kalau katakanlah mungkin ibarat kata sebuah bangunan yang ada batu batanya, ada semennya, ada pasirnya, katakanlah ada airnya. Nah, kita mau ngambil batu bata yang mana gitu kan? Kita mau ngambil peran pasir yang di mana? Kita mau ngambil peran air di mana? Maka saya katakan peluang-peluang besar itu sekarang ada di depan kita. Sekarang kita lihat mahat tahfiz ya, atau mungkin pesantren-pesantren menghafal Quran atau kelas-kelas menghafal Quran semakin banyak di mana-mana. Kita lihat sekarang orang juga mulai melatih dirinya dengan keterampilan atau olahraga-olahraga yang berhubungan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi seperti memanah, ya mungkin ada berkuda segala macam. Masya Allah, ini merupakan tanda, tapi belum, masih bibitnya saya katakan. Termasuk dari apa yang saya sebulan mungkin kegelisahan. Saya katakan waktu awal saya terjun dalam dunia Tibun Nabawi atau kesehatan Islam ini, saya katakan harusnya Islam memberikan pedoman yang jelas tentang itu. Ada teman-teman yang bekerja di rumah sakit, uruslah ya di sana dengan baik. Tapi ingat, pesan yang disampaikan adalah pesan yang harusnya membuat orang yang sakit ketika mereka sakit dan sembuh, mereka makin dekat dengan Allah, bukan cuma sekedar mengobati penyakitnya. Kalau dia datang dalam kondisi berpenyakit dan diobati dan diizin Allah dengan disembuhkan, dan dia kemudian dengan takdir Allah misalkan dia tidak sembuh dan akhirnya dia mati, maka antarkanlah kematian mereka dalam husnul khotimah.
Maka dalam Islam bahkan ada konsep rumah sakitnya disebut dengan bimaristan. Bimaristan ini dalam dulu, sekarang subhanallah waktu saya baca tuh kagum luar biasa. Dan konsep-konsep itu ada ya dalam Islam, tinggal kita baca, dan buku-buku yang menceritakan tentang itu juga sudah sangat banyak, tinggal di-download saja. Nah, termasuk juga kalau kita bicara tentang kesehatan atau pola-pola makan Nabi yang sekarang boleh saya katakan sangat-sangat up to date, sangat-sangat up to date. Mulai dari proses pembersihan. Jadi kalau boleh, saya sempat bikin survei sederhana, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Survei itu saya tanya kepada di sosmed saya di Instagram khususnya, saya tanya kepada ibu-ibu yang saat itu pertanyaan memang khusus buat mereka. Saya katakan, berapa dari Anda di sini atau banyakkah dari Anda di sini yang setelah menerapkan pola-pola kesehatan Islam yang mungkin bahasa saya itu JSR-an gitu kan, itu mereka akhirnya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hamil. Jadi ternyata waktu itu saya ingat, waktu saya dalam postingan itu saya mencatat itu ternyata Masya Allah tabarakallah ada sekitar 5.800 komen. 5.800 komen. Dan sebagian besar komen tersebut, mungkin kalau saya nggak sempat hitung semua, tapi saya reka-reka mungkin kasaran sekitar mungkin 1.000 sampai 2.000, itu subhanallah mereka bisa hamil dengan menerapkan pola-pola kesehatan yang dijelaskan oleh baginda Nabi alaihissalam, dan itu bisa kita praktekkan juga sekarang. Maka kalau boleh saya katakan, kalau ini kita kembalikan lagi Bapak-Ibu sekalian, kejayaan bagaimana pola-pola kesehatan ini, maka subhanallah para dokter, para mungkin perawat, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu ini semuanya, maka insya Allah kita akan panen pahala. Karena tujuan dari kesehatan tadi, kalau ulama-ulama menyebutkan bahwa makan itu sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu sebabnya walau kita baca dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu wasrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian, tapi jangan berlebihan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam penjelasan beliau bahwa setengah dari ilmu kedokteran, kata beliau, ada pada ayat ini. Setengah dari ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Makan, silakan makan, tapi jangan berlebihan. Mau makan ini silakan, tapi stop. Kata Nabi SAW apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Dan di dunia medis pun kita tahu, Bapak-Ibu sekalian, di dunia medis kita tahu bahwa ada satu proses yang dikenal sebagai autofagi. Autofagi itu bagaimana sel-sel dalam tubuh kita itu bisa memakan sel-sel yang lain, yang rusak, yang berpotensi menjadi sel-sel yang buruk, dan itu hanya bisa didapatkan atau dikerjakan oleh tubuh kalau tubuh dikondisikan dalam keadaan lapar. Itu subhanallah. Masya Allah, saya bilang dalam Islam, berarti hal-hal yang sebenarnya berupa protokol detoksifikasi, Islam sudah mengajarkan dengan sangat jelas. Maka kalau nanti kita bicara di ujung nanti makanan, nanti kita akan bahas makanan, tapi sebelumnya benerin dulu badannya. Perbaiki dulu badannya, detoksifikasi dulu badannya. Kita tahu bahwa Islam memiliki konsep-konsep yang sangat jelas ya tentang proses detoksifikasi, dan saat ini dunia barat mungkin sekarang mulai meneliti tentang itu. Maka saya boleh sampaikan mungkin usul kepada Ustaz Hasan Toha ya, di Rumah Sakit Sultan Agung itu harus ada mungkin lembaga penelitian pengobatan Islam, atau kalau enggak seperti halnya ada satu dokter di Amerika Serikat, 3 dokter yang saya baca di sana. Mereka menerapkan pengobatan penyakit kronik degeneratif dengan menggunakan satu terapi yang ada dalam Islam, yaitu fasting, yaitu puasa. Dan subhanallah, buku itu saya baca, Masya Allah, ini semua ada dalam Islam. Mulai dari puasa 3 hari, puasa 2 hari, puasa yang diperpanjang, ya sepertinya puasa wisolnya Nabi, ya itu seperti itu. Tapi untuk pengobatan, dan ada puasa banyak sekali jenis-jenis puasanya. Saya katakan ini kalau kita kembangkan di sini, subhanallah, umat Islam harusnya menjadi umat yang sangat kuat, sangat sangat jauh dari penyakit. Karena Allah Subhanahu wa taala, waktu kita baca ya tadi, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu sekalian, ya, kesempurnaan tubuh kita ini sudah sangat jelas Allah berikan. Mulai dari ketika kita diciptakan dalam perut ibu kita dengan kuasa Allah sehingga bisa menjadi manusia seperti sekarang, semua sudah sangat-sangat sempurna. Bahkan kalau kita membicarakan tentang konsep bagaimana pernah saya jelaskan dalam kajian saya juga tentang adanya
makhluk-makhluk yang lain dalam tubuh kita, atau mungkin dalam surat Al-An'am ayat 38 Allah jelaskan situ tentang umat-umat ya. Jadi binatang melata dan umat-umat itu subhanallah saya katakan ini luar biasa. Kalau kita betul-betul mentadaburi ayat tadi, maka sebenarnya saya katakan kalau dikembali kepada konsep Islam tadi, maka kita punya protokol yang sangat jelas. Ya, protokol pertamanya adalah protokol detoksifikasi. Protokol detoksifikasi. Protokol detoksifikasi itu protokol apa sih? Protokol puasa sebenarnya. Ya, kita punya 30 hari Ramadan, kita punya 6 hari Syawal, kita punya Senin Kamis, kita punya Ayamul Bid, kita punya puasa sunnah. Kemudian kita punya juga puasa Daud. Subhanallah, ada 6 atau 7 jenis puasa yang itulah proses pembersihan yang paling baik. Hingga kalau Anda baca dalam Al-Quran, kita bacakan ayat dalam Al-Quran yang Allah sering kita baca waktu Ramadan dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah. Allah menjelaskan bahwa kami syariatkan puasa ya sebagaimana orang-orang terdahulu. Nabi dan Rasul ketika mereka membawa syariat ya, maka Nabi Rasul baru itu akan menghapuskan syariat Nabi Rasul sebelumnya. Tapi subhanallah, syariat puasa tidak Allah gantikan. Maka sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang, dunia ya pengetahuan atau ilmuwan-ilmuwan meliti tentang puasa, maka subhanallah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Rasulullah. Kata Allah, dan Muhammad SAW itu tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi dia bicara atas dasar atau wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka tinggal ikutin saja, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Kalau kau cinta Allah, ikutin aku. Tinggal contoh Nabi SAW. Apa yang kita bisa contoh, contoh. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan. Nabi katakanlah kalau mungkin kita lihat bacaan kitab Syama'il Muhammadi Imam Tirmizi, di situ jelaskan Nabi kita SAW itu badannya kan steraknya luar biasa, Pak Abu. Ya, six pack. Kalau mungkin bahasa hadis itu kan seperti batu bersusun. Seperti batu bersusun. Steraknya luar biasa. Oke lah, katakanlah nggak bisa six pack, tapi bagaimana pola makan Nabi, keseharian Nabi, dan apa yang beliau makan kita bisa contoh. Karena apa? Saya yakin kalau seandainya nih, misalkan sebelah mungkin di zaman sekarang, misalkan maaflah ada minuman soda gitu kan, atau minuman yang tidak sehat atau makanan yang tidak sehat. Sebelah mungkin apa ya? Susah saya jemputin banyak. Sebelah mungkin soda lah ya, soda. Ya, kalau soda itu ya zaman dulu ada, ya saya yakin Nabi nggak bakal mau minum tuh soda. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena Nabi tahu masalahnya, gitu kan. Apa yang akan didapatkan atau dihasilkan tubuh ketika atau terjadi pada tubuh kalau orang itu minum yang tidak. Maka saya katakan dulu sekalian, kita akan gini. Ada postingan saya terakhir, saya katakan percuma kita bicara peradaban dan perjuangan di depan sana kalau urusan makanan saja kita tidak bisa kendalikan. Sudah tahu nggak sehat, masih juga dimakan. Itu namanya apa? Saya nggak tahu namanya apa, tapi mungkin zolim. Ya, mungkin tidak sampai pada kategori zolim, tapi ya cobalah berpikir. Ya, sudah jelas-jelas. Makanya saya katakan beruntungnya kita ya dijadikan umat baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena semua orang kan diberi bekal nafsu, Bapak Ibu sekalian. Diberi bekal nafsu. Ya, maka kalau mungkin saya disajikan di depan kita makanan, semua makanan, bawaan tuh pengen makan terus. Ya, supaya nggak makan terus, apa yang terjadi? Allah stop. Ya, stop dengan cara apa? Diwajibkan puasa. Ya, supaya terus badannya melakukan proses pembersihan, diberikan petunjuk adanya puasa sunnah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan atau mengikuti kajiannya sudah selesai puasa sunnah Syawalnya. Kalau belum, masih ada waktu sekitar 20 hari lagi ke depan untuk kita dapat paket medical check up 1 tahun. Paket medical. Kenapa? Kata Nabi SAW, 30 hari Syawal, 30 Ramadan ditambah dengan 6 hari Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Jadi bayangkan kita dapat paket MCU 1 tahun dari Allah melalui lisan Nabi, baginda Nabi SAW. Subhanallah. Apalagi ada puasa Asyura. Puasa Asyura kan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Paket 2 tahun kalau bahasa saya. Subhanallah ya. Nah, manfaatkan paket-paket tadi, ya, paket-paket kesehatan tadi. Ya, kendalikan. Umar Al-Faruq, seorang dokter. Dr. Umar Al-Faruq katakan apa? Hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you eat and what you drink, you can control everything else. Kata dia gitu. Lapar adalah elemen pertama disiplinnya diri. Kalau Anda bisa mengontrol apa yang Anda makan dan Anda minum, maka Anda bisa mengontrol yang lain.
Itu kunci dasar. Maka tidak heran Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa separuh ayat atau separuh ilmu kedokteran ada pada itu tadi, ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Konsepnya apa? Harus halal pastinya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban kata Allah. Makan silakan kata Allah, tapi halal dan thayyib dia. Thayyib itu baik. Semakin banyak makanan yang kita makan yang baik-baik, maka semakin sehat badannya. Dan masalahnya sekarang, ya, sebagaimana kita ketahui sekalian, saya agak-agak khawatir ke depannya kalau urusan makannya tidak kita kendalikan, karena pengendalian sebenarnya kalau saya katakan industri pangan adalah industri pengendalian. Maka saya mungkin kalau boleh berpesan kepada Pak Hasan Toha, ya, Ustaz Hasan Toha, mungkin perlu juga diversifikasi ke depannya untuk membuat lembaga wakaf yang berhubungan dengan industri pangan, ya, atau mungkin industri pangan yang berbasiskan wakaf juga untuk nanti mungkin bisa berbagi makanan sehat gratis, minuman sehat gratis dan segala macam. Karena sekarang kita lihat di mana-mana sudah terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Anda bayangkan Ramadan. Ini coba saya mencoba membuka mata rantainya dulu. Anda lihat, kita lihat Ramadan. Ramadan belum apa-apa. Waktu buka puasa kita disuguhi dengan sirup-sirupan. Yang dalam sirup-sirup tadi ada peringatan. Dilarang minum buat ibu menyusui, ibu hamil, dan anak-anak di bawah 5 tahun. Banyak sekali seperti itu. Sekarang kita lihat. Siapa mau tanggung jawab? Ya, maka dakwah atau mungkin boleh saya katakan urusan kesehatan ini ya harus menjadi urusan atau mungkin duta makanan sehat ini bukan hanya menjadi urusan satu orang, dua orang. Kita semua harus menjadi duta makanan sehat. Ajarkan mereka bagaimana Islam mengatur itu semua. Kalau itu sudah kita kerjakan, maka Masya Allah, tabarakallahnya, banyak urusan bisa selesai. Ya. Jadi itu yang pertama saya katakan, paket pembersihannya. Kerjakan paket pembersihannya. Termasuk juga, ternyata memang saya tidak menemukan hadis yang menyebutkan al-maidatul baituda, bahwa perut itu rumah penyakit. Tapi kata itu subhanallah powerfulnya luar biasa. Ya kalau mungkin bahasa orang-orang ilmuwan barat itu health start with the gut. Jadi katakan tuh kesehatan tuh mulainya dari pencernaan atau perut gitu kan. Kalau perutnya bagus, baguslah insya Allah. Ya baik apa yang dia makan, apa yang dicerna seperti itu. Jadi itu maka sebab saya katakan kalau ini kita betul-betul praktekkan, ya mulai dari katakan puasanya tadi. Ya puasanya tadi pastinya harapannya itu ya jangan lagi jadi fat state kita subhanallah waktu Ramadan Bapak Ibu mungkin saya sedikit mereview waktu Ramadan subhanallah kita di Ramadan tuh dikasih waktu makan tuh sedikit sekali loh. Ada bayangkan ya ada sekarang ada namanya teori 16-8 16 itu puasa 8 itu makan. Jadi fat state sama fast state-nya. Jadi 16 itu waktu makan, 8 itu fat state-nya. Jadi waktu Ramadan coba lihat kita rata-rata kalau ambil rata-ratanya kita bersahur ya pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi kita sahur dan kemudian pukul 18-nya atau pukul 6 sore kita mulai berbuka puasa. Artinya 14 jam kita berpuasa nggak ada makanan. Otomatis tubuh akan mengganti cadangan makanan atau cadangan bahan baku energinya dari glukosa menjadi glikogen atau lemak seperti itu seterusnya. Ya, maka subhanallah akhirnya kita dikasih kesempatan untuk berbuka puasa. Berbuka puasa ya paling setengah jam sudah cukup. Bahkan kadang-kadang subhanallah begitulah hawa nafsu ya. Sebenarnya nafsu itu jangan dimanjakan. Ketika orang itu berbuka puasa sekalian, maka mungkin 3 butir kurma, 5 butir kurma, 7 butir kurma dan segelas air putih udah mengenyangkan sebenarnya. Itu namanya boleh saya katakan itulah dunia. 14 jam nggak makan ternyata dengan beberapa butir kurma dan seteguk air selesai semua urusan makan tadi. Selesai semua nafsu tadi. Nah ini apa yang terjadi kalau hal-hal seperti ini tuh dipraktekkan dalam keseharian kita? Ya, yang terjadi tubuh terus akan melakukan proses detoksifikasi. Itu sebabnya saya tidak heran baginda kita ya Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia kalau kita baca dalam kitab-kitab yang masyhur itu ya termasuk kitab yang Tirmizi tadi itu sebutkan Nabi kita SAW waktu wafatnya beliau ubannya beliau itu kan ada yang menyebutkan 3 ada yang menyebutkan 11 subhanallah ya. Kenapa? Karena mungkin boleh saya katakan proses penuaan atau aging dalam tubuh beliau itu mungkin sangat-sangat minimal atau nggak ada karena Allah jaga terus badan beliau ya bahkan zikirnya beliau tasbih tahmid itu jadi makan untuk beliau itu kan urusan mungkin kita tidak ada urusan dengan itu karena itu khusus untuk Nabi. Tapi saya maksud di sini bagaimana beliau SAW itu lebih banyak menjaga dirinya dengan cara untuk tidak banyak makan dan beliau tidak pernah kenyang seumur hidupnya tidak pernah kenyang
ya. Dan kenyang adalah salah satu penyebab atau musuhnya iman. Kalau kita baca dalam kitab-kitab termasuk Timbul Qulubnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dikatakan bahwa ada beberapa penyebab lemahnya iman. Ya, ada 5 itu secara umum. Yang saya akan garis bawahi cuma 2. Yang pertama apa? Terlalu banyak makan dan terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Satu lagi terlalu banyak tidur sebenarnya. Dan 3 hal tadi, Bapak sekalian, dalam Islam sangat dilarang. Ya, makanya ada waktu-waktu dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk untuk tidur, tapi dilarang juga tidur pada waktu tertentu seperti itu. Dan baginda Nabi SAW kalau kita lihat tidurnya cukup. Jadi orang-orang zaman sekarang mengatakan sains menjelaskan tentang perlunya tidur 6-8 jam. Nabi tidurnya segitu. Ba'da Isya beliau tidur. Nanti malam bangun, sholat. Ya. Nanti antara azan subuh dan iqomah beliau tidur. Tapi tidak tidur yang terlelap gitu kan, seperti itu. Jadi terlalu banyak kalau kita mau bahas ya tentang keseharian Nabi. Ada satu buku judul 24 jam bersama Rasul, itu subhanallah. Kalau kita baca buku itu, kita tahu bahwa Rasul itu perilaku hidupnya sangat-sangat sehat. Contoh mungkin. Ya, contoh yang lain, mungkin kita pindah-pindah sedikit. Salah satu cara untuk mencegah ketakseimbangan ya mikroba dalam tubuh kita, khususnya dalam mulut kita, adalah dengan cara bersiwak. Bayangkan Gus sekalian, subhanallah. Kalau kita baca hadisnya, ya, kata Nabi apa? Kalau tidak memberatkan umatku, ya, maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak setelah berwudu. Gini, kalau ada 5 sholat waktu, 5 sholat wajib, maka ada 5 kali wudu kita. Lalu Nabi menjelaskan, tidak memberatkan umatku, kata baginda Nabi SAW, maka aku akan wajibkan mereka bersiwak sebelum sholat. Maka ada sholat 5 waktu tadi kan, ada 10 kita. Jadi bayangkan setiap sholat itu, ini baru sholat wajibnya. Kalau hitung-hitungan kita, Bapak sekalian, maka kurang lebih sekitar 20 kali kita bersiwak setiap hari. Dan siwak kalau kita baca penelitian, itu Masya Allah, tabarakallah, terlalu banyak manfaat dari siwak. Kayu siwak ya, bukan odol. Kayu siwak ya saya maksud. Itu salah satunya, Bapak sekalian. Maka, tadi saya katakan protokol awalnya adalah puasa. Maka umat ini bisa besar, umat ini bisa menjadi umat yang kembali meraih kejayaan. Tadi kalau apa? Kalau salah satunya, kalau boleh saya katakan, mengurangi makan. Saya kalau melihat badannya Bapak Kiai Hasan Toha, Masya Allah, ya, saya yakin beliau orang yang sangat menjaga makanan. Ya, kenapa? Nggak kelihatan. Jadi zaman dulu waktu saya masih di Semarang, saya lihat masih seperti itu aja badannya. Ya tidak terlalu kurus, ya kurus banget, krempeng enggak, gemuk banget enggak. Saya coba Bapak Ibu tanya sama beliau apa yang dimakan dan bagaimana beliau masih sangat fit dalam kondisi seperti sekarang. Ya, saya sangat yakin ada rahasia-rahasia itu yang kuncinya adalah kembali ke ayat tadi. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan tapi jangan berlebihan, makan yang halal, ya makan yang thayyib gitu kan, kata Allah begitu, seperti itu. Nah, jadi protokol pertama lah protokol detox ya. Maka kalau ini ya fasting klinik itu di mungkin rumah sakit Islam Sultan Agung itu dibuat, Masya Allah ya, fasting klinik, ajarkan mereka mengenal sunnah Nabi, mengobati orang kolesterol, mengobati orang asam urat, mengobati penyakit-penyakit, bahkan penyakit seperti diabetes yang saya baca dalam buku The Fasting apa tuh ya, lupa saya. Ada 2 dokter, Bapak Ibu nanti bisa lihat itu. Dokter itu namanya James Dinick sama Jason Fung. Mereka menerapkan pola-pola puasa, which is itulah puasa-puasa sunnah menurut saya, kepada orang-orang yang sudah 15 tahun, 20 tahun mengidap kencing manis, ya, dan bahkan sudah terapi dengan insulin. Ternyata dengan pola puasa, dengan protokol yang ketat pastinya, itu ternyata mereka bisa kembali normal gula darahnya. Subhanallah, ya. Maka saya katakan kalau ini kita bisa kembalikan lagi hal kita, selain dapat pahala, ya, kita juga mengajak orang untuk kembali kepada sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, protokol detoksifikasi. Bagaimana konsep Tibu Nabawi adalah mengeluarkan. Jadi membersihkan juga mengeluarkan. Maka Islam, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis ini ya. Hadis yang berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asyifa'u fi salasatin syarbatil 'asal wa syartahtil mihjam wa kaifinar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Meminum madu. Ya, syarbatil asal, maka dalam madu ada kesembuhan. Ya,
Maka konsep pengobatan Islam itu wajib ada madunya. Dan kalau kita dalam keseharian kita, saya sarankan, jangan pernah ketinggalan madu di rumah. Jangan pernah ketinggalan madu, minum madu di rumah. Bahkan ada di lain hadis yang lain ada yang menjelaskan bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Maka di luar Ramadan pun di rumah harus ada kurmanya. Ya, ngambil berkahnya di situ. Kemudian syarbatil asal kata Nabi, meminum madu. Ya. Jadi minum madu efeknya apa? Udah banyak penelitian, Bapak Ibu bisa baca deh, gitu kan? Ya, bisa baca. Tapi kan dia kudu rutin, gitu kan? Nggak cukup cuman sekedar sekali 2 kali minum, gitu kan? Makan gorengan sekali-sekali silakan, ya, nggak masalah. Bikin sakit nggak? Mungkin nggak bikin sakit, tapi ada juga orang yang gara-gara makan 1 kali 2 kali langsung badannya bereaksi. Tapi kalau saya katakan makan sayuran, buah-buahan sekali-sekali ya tidak akan membuat badan sehat. Artinya apa? Kebiasaan hidup sehat ini kita harus ciptakan. Yang pertama tadi kita kembali ke hadis tadi, syarbatil asal. Yang kedua apa? Syurtahatil mihjam kata Nabi. Berbekam. Coba pikir baik-baik. Kamar kita renungkan baik-baik. Apa perenungannya, Bapak sekalian? Saat ini kemarin kita sudah masuk ke tanggal 15 kemarin, ya 15 Syawal, ya dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad, ada 13, 14, 15 kita disunahkan baginda Nabi SAW yang itu disebutkan juga penelitian di California seingat saya ternyata puasa 3 kali sebulan, ya itu menyebut dalam penelitian tersebut disebutkan itu bisa memperbaiki apa itu namanya imunitas atau kekebalan tubuh kita. Lalu Nabi mengajarkan lagi apa? Di skip 1 hari pada tanggal 6. Ini kan 16 Syawal. Maka kata Nabi apa? Ada hadis lagi Nabi menyebutnya bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21, maka itu akan menyembuhkan penyakit. Maka subhanallah sekalian, kalau protokol ini kita pakai, detoksnya dapat, ngebuang yang nggak baik yang dalam tubuh kita dengan berbekam atau hijama itu dapat. Itu protokol detoksnya, saya katakan. Ya, selain dapat pahala, kita juga dapat manfaat, ya. Karena Islam bicaranya fungsi manfaat itu aja. Ya, kalau nggak bermanfaat bagi tubuh, termasuk kalau kita makan jangan dimakan. Ngapain dimakan? Ya, kalau nggak bermanfaat, kalau cuma sekedar camilan saja, misalkan kita mau makan, ya silakan. Tapi kalau lama-lama makan sesuatu yang nggak bermanfaat, ya subhanallah, tubuh kita juga akan bahasa saya itu ngomel gitu kan. Maka protokol tadi dipakai lah ya untuk kita semua, dan saya menasihati diri saya pribadi Bapak sekalian ya bahwa iman kita itu ya akan lemah dengan banyaknya makan. Ya, iman kita itu bisa lemah dengan banyaknya makan, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bicara nggak bermanfaat. Lemah iman kita. Ya, subhanallah. Nah, lalu selanjutnya Bapak sekalian, kita kembali ke bagaimana Allah menjelaskan tentang itu semua. Maka pengaturan selanjutnya, ya mungkin pengaturan selanjutnya adalah pengaturan tentang bagaimana pola makan. Ya, pola makan yang baik dalam keseharian kita. Bagaimana kita mentadabburi ayat atau mungkin mempelajari ayat ini? Sebenarnya simpel. Kalau Bapak Ibu baca di surat Abasa, saya juga pernah menulis tentang itu waktu itu, seingat saya, atau di kajian saya katakan, Abasa itu, diet Abasa itu dietnya sangat baik sekali kalau kita mau kerjakan. Ya, kalau isi piring kita itu kita bagi 3, maka 4/6 adalah sayuran dan buah-buahan. Kemudian 1/6-nya adalah biji-bijian, dan 1/6-nya lagi nanti akan ada protein. Ya, baik hewannya atau nabati. Dan Islam bukan vegetarian, maka makanlah daging, tapi yang berlebihan. Ya, makan daging karena ada asam amino yang ada di daging tidak ada pada tumbuhan. Ya, maka makan daging tidak masalah. Cuman kontrol makanannya. Ya, kurma sangat sehat, tapi kalau sehari seseorang makan kurma sekilo, masalah juga untuk badannya. Madu sehat, tapi kalau sehari minum madu seliter juga nggak baik, gitu kan? Apalagi macam-macam lah, pokoknya berlebihan, gitu kan? Itu jadi pola makannya itu diatur di situ, ya. Maka di sini dunia mungkin boleh saya katakan dunia nutrisi, dunia diet segala macam itu mengenal ya konsep food combining seperti yang sekarang kita banyak kenal. Itu emang jangan mencampurkan makanan terlalu banyak, gitu kan. Maka Nabi kalau lo pengen makan kata Nabi 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk udah. Itu sebabnya dalam Islam makan bukan untuk kenyang, tapi makan itulah memberi hak ke badan kita. Kasih dia haknya. Haknya apa? Ya makanan-makanan yang kalau sering saya sampaikan itu living food. Dan itu gampang kok sebenarnya kalau kita memperbaiki. Dan akibatnya Bapak sekalian apa yang terjadi gini? Sebenarnya tubuh kita ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Asal diberikan bahan bakar, yang bahasa saya itu bahan bakar dan bahan baku yang tepat dan kondisi yang tepat. Kalau sudah diberikan kondisi sebenarnya, maka insya Allah dia akan memperbaiki dirinya sendiri kok. Ada puasa, ada bekam, Masya Allah ya. Tambah lagi dengan ada makanan-makanan yang halal dan thayyib. Nah,
lalu kita berlanjut ke edisi selanjutnya tentang tadi kalau tidak makanan tentang konsep isi piring. Si piring ya. Jadi kalau si piring itu kalau dibagi dengan 3 tadi, maka insya Allah tidak akan banyak masalah kepada kita. Asal jangan berlebihan juga. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang ada pada Al-Quran atau tumbuhan-tumbuhan yang ada pada Al-Quran. Ya. Ada 21 jenis tumbuhan Al-Quran. Ya. Ada beberapa mungkin kita tidak bahas semua. Ada madu di situ, kemudian ada zaitun, ada habatus sauda, ada bawang putih, ya, ada wangi-wangi macam-macam lah. Ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini, sekarang mungkin tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat untuk kita menjaga badan ini. Kalau kembali ke konsep awal tadi tentang amanah yang disampaikan oleh Ustaz Hasan Toha tadi, ya maka berpikirlah. Kalau saya katakan, cobalah kita berpikir. Ketika Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, maka berazamlah, berniatlah untuk mengembalikan titipan raga ini kepada Allah dalam keadaan yang baik pula. Jangan dizolimi. Seperti itu. Jangan terus-menerus badan ini dimasukin dengan makanan-makanan, minuman, segala macam yang nggak baik. Sekalian. Janganlah. Ya, maka mulai hari ini boleh saya katakan, mari kita berazam ya untuk menjadikan hidup sehat itu sebagai bagian dari rasa syukur, bagian ketaatan kita pada Allah. Dan bagaimana protokolnya simpel, tinggalkan yang nggak baik dulu. Sebelum tinggalkan yang nggak baik, bersihkan dulu dengan puasa, dengan berbekam. Ya, baru ya kita meninggalkan yang nggak baik lalu isi dengan yang baik-baik. Nah, apa isinya isi yang baik itu boleh saya katakan? Nah, kita lihat secara syar'inya atau secara tuntunan baginda Nabi SAW terlalu banyak kalau kita mungkin sampaikan di sini. Tapi kalau boleh saya katakan ada tiga hal yang penting yang mungkin saya menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk mulai dirutinkan. Mulai dirutinkan. Dan inti efeknya itu akan luar biasa. Kalau sudah yang tidak baik ini di stop terus sekalian, dan kita tahu kok mana yang baik, mana yang tidak baik atau kurang baik lah. Kita tahu. Kalau saya bahas lagi ini nggak baik, udah kita paham kok. Ya. Mie instan semua sudah tahu nggak sehat, gitu kan. Tapi kalau sekali-sekali makan boleh nggak? Ya boleh aja sih. Ya, tapi kalau saya pribadi nggak mau. Kenapa? Kadang-kadang ada banyak penyakit yang tiba-tiba gara-gara makan satu bahan tertentu, tiba-tiba muncul autoimunnya, muncul apa segala macam. Mendingan nggak usah, menurut saya. Seperti itu. Ya. Nah, yang pertama madu boleh saya katakan madu. Jangan pernah tinggalkan madu sekarang. Ya. Yang kedua kurma. Nah, yang ketiga zaitun. Yang keempat ada 4 maaf. Madu, kurma, zaitun, dan habatus sauda. 4 ini kita pegang tiap hari. Kenapa? Kayak sekarang orang heboh luar biasa dengan, ya pasti heboh dunia ya, dengan orang bergelimpangan mati dengan COVID ini. Semoga Allah jauhkan kita semua, kaum muslimin dan negara kita ini dari wabah ini, dan dijauhkan lagi dari wabah yang lain. Ya, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Bisa jadi ada wabah-wabah yang lain lagi ke depan. Terus sekalian, kita tidak tahu. Tapi boleh saya katakan, mari kita jaga dulu lah. Siapkan payungnya dulu. Sehingga nanti kalau sudah ngerti konsepnya, maka kita akan tenang kita menghadapi ini semua. Ya, Bapak. Jadi itu 4 hal tadinya, madu, zaitun, kurma, habatus sauda. Ya. Dan silakan Bapak Ibu mungkin baca penelitian-penelitian tentang itu sudah sangat-sangat banyak sebenarnya. Ya, 4 hal tadi. Karena terlalu banyak kalau kita bahas ya. Boleh kan 4 hal tadi kunci dulu. Ya. Ya, jangan pernah lepaskan. Dalam bentuk apa kita makan ini gampang sebenarnya, ya. Terus sekarang kita lihat lagi, kita mulai turun lagi. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, kita turun lagi ke negeri ini. Negeri ini Bapak sekalian, kalau boleh saya katakan adalah blessing country. Kita ini negeri yang diberkahi. 350 tahun ya kita dijajah Belanda. Yang diambil sama Belanda ya rempah-rimpang dari zaman dulu itu. Seperti itu kan. Ya, maka Masya Allah kearifan lokal itu jadikan sarana kita bersyukur pada Allah. Jadi kalau boleh saya katakan penyakit-penyakit degeneratif, dan itu saya buktikan dari akun saya, dari sosmed saya, dari Instagram, itu ternyata ketika mereka udah jadi gini, ada satu kata yang sangat baik yang saya dapatkan itu. If you want to cure disease, you have to stop what make you sick. Jadi kalau Anda mau ngobatin penyakit, harus stop dulu yang bikin sakit itu apa. Ya, sekarang kita lihat terlalu banyak makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, banyak bahan-bahan sintetiknya segala macam. Itu kan di stop dulu lah itu. Dan puasakan dulu. Seperti itu. Jadi Bapak sekalian, lalu ternyata tadi saya katakan rempah-rimpang, waktu saya survei sederhana ala-ala saya itu ternyata efeknya luar biasa. Ya. Cuman pengen bersih-bersih darah doang, minum kunyit, ya, tambahkan sedikit sama jahe, tambahkan sedikit sama serai, jadi hamil, gitu kan.
Banyak sekali efeknya. Itu saya katakan tubuh kita tuh ya banyak sekali kejutan-kejutan yang Allah sudah siapkan kalau diperbaiki badannya. Maka kalau boleh saya katakan ya, ilmu nutrisi ini jangan lagi kita tinggalkan. Saya berharap mudah-mudahan, saya tidak tahu kalau berkenan gitu kan. Saya bukan ahlinya, kayak kalau saya cuma provokator, komparatornya aja. Ya, saya bagian buka pintu di masjid saja. Saya cuma bagian untuk mengajak masyarakat kembali pada konsep ini saja. Di belakang harapan saya ke depan banyak lagi, ya sebuah mungkin zaidul-zaidul yang lain yang mau mengambil peran ini. Bagaimana dari hulunya pertanian kita sudah perbaiki, sampai ke hilirnya, ya end produknya kita sudah perbaiki. Jadi gambaran dalam benak saya itu sudah ada sebenarnya, saya cuma sendirian, saya butuh. Jadi kalau mungkin boleh saya katakan di Unisulam itu sudah mulai saran saja mungkin kepada Pak Rektor dan Ustadz Hasan ya, mungkin diajarkan mereka tentang nutrisi Islami itu seperti apa. Ya, ajarkan kepada para dokter perawat itu, sehingga nanti mereka bukan hanya menjadi para dokter yang bergantung pada obat-obatan saja, tapi juga dari apa yang Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di langitnya, di buminya ini khususnya, itu bisa menjadi sarana pengobatan. Ya, kan itu terlalu banyak saya katakan penelitian tentang itu. Ya, harapan saya begitu. Sebab apa? Kalau ilmu tidak kita kuasai, nanti lagi-lagi ya orang-orang non-Muslim, orang kafir ya, bahkan musuh-musuh Islam nanti akan mengendalikan itu semua. Ya, jangan sampai kita Islam sudah sangat sempurna, udah contoh saja. Terlalu banyak kitab-kitab pengobatan yang kita mau bahas sekarang. Saya waktu dengan salah satu seorang ustadz kita mengadakan diskusi lah, bahkan kita bikin video bareng itu, saya kagum luar biasa sekalian. Kenapa kagum? Itu ternyata literatur tentang pengobatan kesehatan tuh ratusan, Pak, ratusan. Tapi masih bahasa Arab gitu kan. Dan itu kalau kita gali semua, subhanallah ya. Kanun of Medicine Ibnu Sina itu kan ada berapa jilid tuh, 5 jilid sehingga itu saya sempat pengen beli juga itu waktu itu belum kesampaian, tapi itu hanya satu dari mungkin saya boleh katakan ribuan ya kitab-kitab pengobatan yang ada. Ya, termasuk kitab tentang bagaimana nutrisi ya, berperan dalam pengobatan. Ya, itu sangat penting sekali. Jadi nanti ke depannya apa? Ya rumah sakit ya tidak hanya mengurusin orang-orang yang sakit saja, tapi nasihat-nasihat kesehatan, nasihat-nasihat bagaimana cara menjaga jantung, menjaga ginjal, menjaga otak, menjaga segala macam organ yang ada pada badan kita ini. Nah, itulah sebenarnya esensi pengobatan, ya. Bukan hanya mengobati saja, tapi ada sisi-sisi yang kita harus jaga kesehatan tadi. Dan itu mungkin kalau boleh saya katakan ya jujur-jujuran agak terlupakan di sini. Ya. Nah, kita kembali ke dua hal tadi bersama. Jadi ada nutrisi Qur'annya. Ya, kalau sudah nutrisi Quran pasti baik. Udah dimanapun kita berada, maka makanlah itu. Ya, maka makanlah itu sebagai kasih sayang dan rahmat dari Allah. Saya kan ada madu, kurma, zaitun, habatus sauda. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kearifan lokalnya. Seperti saya jelaskan tadi. Ya, kurang lengkap apa Indonesia ini, Bapak sekalian. Ya, kita punya rempah luar biasa, kita punya rimpang luar biasa. Saya banyak ada beberapa pasien-pasien saya itu, ya sebelah mungkin jamaah juga yang konsultasi segala macam itu kayak mungkin beberapa kasus-kasus seperti psoriasis ya, atau mungkin gatal-gatal yang udah tahunan gitu, ternyata modal jahil, lengkuas, ya serai, ya itu diminum kemudian dibalurkan ke bagian badan tadi yang gatal-gatal, ternyata tidak lama, cuma timbun modal 3 hari saja selesai gitu kan. Subhanallah, manusia Allah yang menciptakan itu semua di negeri kita ya. Ya, maka kalau boleh saya katakan, ambillah kekayaan ini ya. Tadi di luar yang tadi sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi ada rempah, ada rimpangnya ya. Ada mungkin terlalu banyak kalau kita sebutkan, ada ketumbarnya, ada kayu manisnya, ada serainya, ada jahe, kunyit segala macam. Ini boleh saya katakan protokolnya, kalau boleh saya katakan untuk penyakit-penyakit degeneratif di masa depan ya ini sebenarnya. Ditambah lagi dengan puasa. Ya, ditambah lagi dengan puasa, tambah lagi dengan bekam, udah cukup sebenarnya. Bagaimana proses autofagi, detoksifikasi, otolisis semua terjadi dengan syariat ini gitu kan. Subhanallah ya. Maka apa saya katakan tadi ya, petunjuk itu semua jelas dalam Islam. Dan ditambah lagi dengan mungkin sedikit cerita tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan ya. Bagaimana kita menjaga keseimbangan diri kita berupa mikrokosmos, atau ya kalau mungkin di langit kan makrokosmosnya, mikrokosmos. Semua berputar, semua berputar mengelilingi elektron, sebagaimana
alam semesta ini berputar mengelilingi orbitnya masing-masing. Maka mikrokosmos harus dijaga. Siapa pengatur mikrokosmos tadi? Ya, pengatur mikrokosmos tadi adalah satu organ tanda kutip yang Allah titipkan dalam diri kita yang namanya kolbu. Ya, maka konsep sehat dalam Islam ya di luar yang fisik semua tadi itu kembali pada konsep yang sederhana tapi ini powerfulnya luar biasa, yaitu apa? Ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat jasad kulluhu wa idza fasadat fasada jasad kulluhu. Dalam tubuh kita terdapat satu segumpal daging, kata Rasulullah. Dia baik semua, dia rusak semua. Subhanallah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu baca, saya waktu membaca ayat ini, mencoba hadis ini, mencoba mentadaburi segala macam, subhanallah. Bahkan banyak ulama menjelaskan tentang dahsyatnya kolbu ini. Ya. Dan kalau diterapi Bapak sekalian, apa terapi buat kolbu tadi? Cuma dua. Terapi kolbu tadi Islam dan Al-Quran. Ya. Obatnya cuma dua, Islam dan Al-Quran. Maka sampaikan kepada mereka ya tentang Islam tadi dan Al-Quran tadi. Maka saya katakan bahwa Al-Quran itu menjadi obatnya. Ya, maka Al-Quran itu menjadi obatnya. Obat buat siapa? Buat kolbunya, obat buat fisiknya. Dan Al-Quran itu memberikan vibrasi. Al-Quran itu memberikan getaran bagi siapa yang meyakininya, bagi siapa yang mengimaninya, bagi siapa yang merasakan getaran dari Al-Quran tadi. Ya. Maka kalau kita jadikan ya kolbunya tadi sehat, ya kita mulai dari kita sendiri dulu. Ya, bagaimana kita mendekatkan diri kita pada Al-Quran, keluarga kita dengan Al-Quran, maka apapun akan ada jawaban dan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu konsep dasarnya dalam Islam. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat zaman dulu sekalian betapa seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau suatu hari pergi ke Mekah Al-Mukarramah, di sana dia sakit demam, lalu akhirnya orang seperti beliau kan sangat insya Allah sangat soleh, kita tahulah kesolehan beliau. Dengan modal air Zam-Zam, dengan modal Al-Fatihah, dia dinginkan badannya atau demam ya tadi dengan itu semua. Mungkin untuk zaman sekarang hal tersebut ya sebulan mungkin dibaca sekali, nggak turun, dua kali nggak turun, tiga. Tapi minimal kita melakukan petunjuk Nabi tadi. Lama-lama dengan kita semakin dekat dengan Al-Quran, dengan semakin yakin dengan Al-Quran, dan pola-pola pengobatan langit yang lainnya, itu subhanallah efek luar biasa. Saya pernah bertemu dengan seorang, waktu saya sholat di satu tempat lah, di masjid, tiba-tiba ada seorang perawat, ya, saya kenal lama gitu, dia menemui saya di Jakarta, di mana itu lupa itu kan, dia cerita ke saya, sekarang ngapain Pak, saya bilang gitu kan, oh sekarang saya jadi kepala perawat Okadok, dia bilang gitu. Oh Insya Allah semoga berkah. Sekarang Bapak pernah berpikir nggak bagaimana cara mendakwahin keluarga ketika orang-orang atau keluarga mereka tuh dioperasi? Saya bisa bilang begitu ke beliau. Itu gimana dok, kata dia. Saya katakan sebenarnya gampang kok Pak. Ya gampang, caranya gimana? Coba Bapak sampaikan kepada keluarganya, Bu, Pak, ya operasi yang dikerjakan ini kita nggak tahu hasilnya seperti apa, hanya Allah yang tahu hasilnya. Kita cuma ikhtiar, kita cuma usaha, dan dengan doa kita mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Ya, tapi Anda bisa bantu hasil operasi ini menjadi lebih baik atau mungkin sesuai harapan dengan, saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini bisa sholat hajat, di belakang sana ada masjid, bisa sholat hajat, atau mungkin keluarga-keluarga bersedekah untuk kemudahan dan kelancaran serta keberkahan operasi. Karena itu sebenarnya dakwahnya di situ. Jadi kita mulai mendominasikan atau memajorkan, ya mengutamakan peran Allah ya pada apapun yang kita kerjakan, termasuk dalam bidang kesehatan seperti sekarang. Ya, saya katakan bukan obat ini menyembuhkan. Bukan teknologinya, bukan dokternya, bukan perawatnya, bukan herbalisnya, bukan pembekamnya, tapi Allah yang berkehendak itu sembuh. Sebagaimana ada satu kisah yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini, ada seorang nabi yang sakit, kemudian dia berdoa pada Allah, lalu Allah beri wahyu petunjuk pada nabi tersebut untuk memakan beberapa jenis tumbuhan, karena dengan izin Allah siang nabi tadi sembuh. Tidak lama kemudian sang nabi sakit kembali dengan sakit yang sama, dia memakan formula yang sama, tapi ternyata Allah tidak sembuhkan dia, dan Allah menyinggungnya, kata Allah, engkau lupa berdoa, kata Allah. Masya Allah, kan? Islam itu sangat-sangat indah.
Ya, bagaimana kita menjadikan doa sebagai senjata, zikir pagi petang sebagai perisainya kita, sodako sebagai penolak bala, ada puasa, ada zakat, ada haji, masya Allah, tabarakallah. Tambah lagi dengan makanan-makanan sehat tadi. Ya, maka kalau itu dikerjakan, biasanya kita mulai praktekkan tiap hari ya, insya Allah pasti sehat lah. Mukmin itu pasti sehat. Kalau ngikutin ini tadi, ya ngikutin apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW, pasti sehat insya Allah. Cuman masalahnya itu nggak semudah itu memang. Nafsunya atau lingkungan kita ya baru saja mau hidup sehat, tiba-tiba ada teman ngajakin makan ini segala macam. Ya maka ciptakan komunitas yang mengajak atau mungkin membawa kita juga hidup sehat. Karena bahkan dalam urusan agama pun kata Nabi SAW, seseorang itu ya agamanya dengan siapa dia bergaul gitu kan. Kalau bahasa saya juga dengan kalau urusan makanan juga akan seperti itu. Ya, maka mulai mungkin harapan saya mungkin di harapan aja ya. Kalau saya kan nggak bisa memerintah, ya harapan mungkin di rumah sakit disediakan kedai-kedai sehat, ya kedai-kedai jamu atau apapun bentuknya, resep-resep yang ada saya share di IG juga itu masya Allah silakan diambil sudah. Kalau Ustadz Hasanto sudah mewakafkan dalam bentuk mungkin harta atau apapun, kalau saya apa yang ada di Instagram sudah saya wakafin juga untuk Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira mungkin itu sekalian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk mengembalikan kesehatan ini kepada petunjuk baginda Nabi SAW. Dan mungkin satu lagi mungkin sebagai penutup, kalau habis ini kalau ada pertanyaan silakan, tentang bagaimana konsep-konsep apa itu namanya simbiosis ya, atau simbiotik dalam badan kita. Ya, mungkin kita pernah mendengar ada istilah ada probiotik, ada prebiotik. Jadi probiotik ya tentunya kita tahu itu adalah salah satu makanan atau produk yang bisa menyatakan dengan adanya bakteri-bakteri di sana. Ya, prebiotik adalah makanannya probiotik. Ya, maka ya prebiotik dari mana ya? Sayur, buah segala macam prebiotik semua. Termasuk kurma juga salah satu prebiotik yang paling baik. Ya, madu juga ada mengatakan prebiotik, ada yang mengatakan probiotik. Ala kulihal, yang saya mau jelaskan atau saya mau mengajak Anda, mari kita mulai gaungkan ya ke depan ini. Karena boleh saya katakan, kita nggak tahu sekali lagi sekalian wabah ke depannya kayak apa. Ya, entah virus, entah apapun lagi ke depan, waliyahzubillah, kita berlindung pada Allah dari itu semua. Ya, tapi kita harus siap dengan dan sarananya adalah dengan cara menguatkan kembali umat-umat atau makhluk-makhluk yang ada pada tubuh kita ini. Yaitu apa? Ya bakteri-bakteri yang hidup normal di usus, bahkan di usus ada, saya pernah baca sekitar 19 juta jenis bakteri normal di sana. Dan itu banyak gak diketahui. Dan semuanya ada bakterinya. Ya, maka saya katakan probiotik dan prebiotik ini menjadi masa depan kita ke depan, ya masa depan kesehatan ke depan. Kalau kita mau kembangkan, ya kembangkan menjadi salah satu sarana untuk menjaga tubuh kita dari berbagai macam penyakit ya, virus, bakteri segala macam. Ya, dan kita Indonesia juga sangat populer dengan berbagai macam jenis makanan-makanan fermentasi lah atau probiotik tadi ya. Itu sebabnya saya dengan beberapa teman-teman juga mulai mengajarkan tentang cara membuat probiotik sederhana untuk kedepannya ya, agar masyarakat ini semakin aware. Dan itu kalau saya pribadi memang tidak ada kapasitas di dunia keilmuan seperti Bapak Ibu yang ada sekarang, Bapak Doktor segala macam ya, tapi saya bermain di masjid saja ya, untuk mengajak umat kembali pada konsep-konsep ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semua niatan kita, semoga Allah ikhlaskan. Dan lagi-lagi saya katakan ya pengobatan atau kesehatan termasuk dunia pengabdian ya, maka ikhlaskan niat kita untuk mengajak orang sehat. Ya bukan semata-mata karena ada keuntungan di sana, tapi karena ada keberkahan dan kebaikan yang kita dapatkan di situ. Ya, karena dia dunia pengabdian. Demikian juga dengan dunia pendidikan juga dunia pengabdian. Ya, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita untuk berada di dunia tadi, karena saya melihat Badan Wakaf Sultan Agung ini di dunia itu adanya, pendidikan dan kesehatan. Dan siapa tahu nanti ke depan mudah-mudahan Allah mudahkan suatu hari kelak, mudah-mudahan semoga Allah mudahkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung bisa menjadi rumah sakit gratis untuk orang-orang yang tidak mampu, bahkan yang mampu pun silakan berobat ke sana. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Dr. Zaidul Akbar memberikan ceramah dengan materi yang lengkap. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih ada waktu
kami berikan kesempatan untuk dua penanya saja. Kami persilahkan untuk bisa menyiapkan pertanyaannya. Oke, baik. Yang pertama, ini dari Dr. Haji Masyudi AMMKes. Satu lagi. Oke, baik. Nanti menyusul kami persilahkan Dr. Masyudi untuk menyampaikan terlebih dahulu pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zaidul, terima kasih sekali ini yang disampaikan luar biasa, ilmu yang diberikan. Mungkin saya ingin sedikit menguatkan ini pada tadi juga mengomentari tadi yang disampaikan oleh Dr. Zaidul. Yang pertama, alhamdulillah di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini sudah ada Ustadz Zaidul. Jadi kita sudah buka secara resmi itu Tibbun Nabawi dengan banyak sekali herbal, bahkan hijamah tadi. Jadi untuk bekam yang dilaksanakan oleh para profesional termasuk oleh para dokter. Alhamdulillah. Itu sudah dilaksanakan juga beberapa metode-metode Tibbun Nabawi yang lain. Jadi, hanya memang kalau dulu itu resmi menjadi bagian dari layanan resmi rumah sakit, tapi karena proses perizinannya yang luar biasa, karena rumah sakit itu kan rigid sekali dengan regulasi. Tapi sekarang alhamdulillah tetap berjalan di dalam rumah sakit, tapi di bawah ketakmiran masjid. Jadi izinnya kalau dulu adalah Kemenkes, kalau sekarang izin dari Batra, tapi lebih leluasa malahan untuk pengobatan itu dan dilaksanakan oleh para profesional. Makanya untuk seluruh keluarga besar rumah sakit yang menghendaki herbal Tibbun Nabawi mulai dari habatus sauda, kemudian madu dan sebagainya boleh. Termasuk juga yang ingin rutin untuk hijamah atau bekam juga dipersilakan dengan tempat yang sangat-sangat bagus. Dan juga semuanya mengikuti kaidah terkait dengan higienitas, infeksi, semuanya tidak dilakukan. Silakan Bapak Ibu yang menghendaki untuk ini dipersilakan. Kemudian yang kedua, ini kebetulan ini Dr. Zaidul, kami ini kan diamanahi sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Islam seluruh Indonesia yang ada sekitar 500 rumah sakit. Dan sekarang alhamdulillah, jadi semuanya sepakat bahwa rumah sakit Islam itu tentunya dua hal yang tadi disampaikan oleh Dr. Zaidul. Jadi pasien yang dirawat, kalau seandainya sembuh, itu akan menambah ketakwaannya. Dan kalau meninggal dalam husnul khotimah. Itu yang memang kita pegang, dan itu alhamdulillah sudah kita wujudkan dalam bentuk sertifikasi rumah sakit syariah. Yang insya Allah seluruhnya di rumah sakit syariah itu semuanya adalah mengikuti kaidah-kaidah syariah. Termasuk juga dalam hal pengobatan dan bahkan terkait dengan masalah ekonomi keuangannya pun semuanya bersyariah. Juga termasuk dalam hal untuk pengobatannya. Dan sekarang ini kan mungkin nanti jadi Dr. Zaidul bisa menyampaikan. Sekarang ini kan kita kan ada dikotomi ya, Dr. Zaidul. Jadi teman-teman kita sendiri yang dokter muslim, ini kan tetap masih ada dua kutub. Jadi pengobatan itu masalah yang sawabit atau mutaghayyirat gitu kan. Jadi ini yang sampai sekarang kami sebenarnya di rumah sakit syariah ini kepingin menjadi jembatan untuk teman-teman yang kutubnya ini luar biasa. Yang mengatakan semua Islam itu ya pengobatan ya hanya dengan cara itu. Tidak ada yang lain. Yang satunya begitu pada sisi yang lain, sudah yang sekarang ini kan yang penting kan metode ilmiah. Nah, mungkin nanti Dr. Zaidul bisa menyampaikan ini. Saya kira terima kasih sementara itu. Baik, terima kasih Dr. Haji Masyudi AMMKes, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Selanjutnya ada satu lagi penanya, tadi sudah kami lihat, Dr. Iwang. Mungkin izin saya menambahkan sedikit lagi semangat ini karena saya jadi semangat sekali nih. Jadi mungkin izin memberikan izin
Pak Dr. Mas Duki, bahwa sebenarnya konsep rumah sakit dalam Islam itu saya jelaskan tadi itu dikenal sebagai bimaristan ya. Bimaristan itu saya ada textbooknya lah tadi bahasa Arab tentang konsep bimaristan itu seperti apa secara umum, tapi itu masih ada. Jadi mungkin saya berharap teman-teman dari Asosiasi Rumah Sakit Syariah Indonesia ini mungkin perlu semacam ya mungkin diskusi ringan-ringan dulu nanti sampai akhirnya nanti kalau mau lihat, saya juga ada rencana untuk berkunjung ke beberapa bimarisan yang masih ada. Itu salah satunya seingat saya masih ada di Turki seingat saya, dan itu bagian dari dinasti Turki Utsmaniyah seingat saya. Dan itu kita bisa kelola itu dengan mungkin baik di Indonesia nanti ke depan kalau sudah ngerti konsepnya, tapi mungkin kita harus banyak diskusi lagi tentang ini sehingga nanti bagaimana rumah sakit yang dalam Islam atau konsep kesehatan dalam Islam itu sebenarnya itu seperti apa? Saya kira mungkin ini ilmunya sangat luas ya. Karena sekarang kita akuin ya, teknologi dan barat yang banyak mendominasi dalam dunia pengobatan saat ini ya tidak ada mungkin ada hal-hal di situ yang perlu kita justru malah kita tambahkan dari konsep-konsep kesehatan Islam itu sendiri, Bu saya. Karena kan kita tahu bahwa dalam dunia pengobatan barat ya kita tidak diajarkan tentang akidah, tentang apa segala macam yang berhubungan dengan keimanan. Karena semua hubungan dengan materi atau fisik ya. Mungkin ini jadi PR besar yang mudah-mudahan saya dengan beberapa ustadz sudah mulai bergerak ke sana, dan mungkin nanti mudah-mudahan Unisula bisa mempelopori, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Demikian. Insya Allah. Ya. Tadi kami lihat Profesor Gun ini melambaikan tangan. Moga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah 2 tahun sebagai membernya Dr. Saidul Akbar. Insya Allah. Makasih aja saya kelar. Ketemu pertanyaan saya ini, saya dulu makannya itu bukan metode CSR ya, bukan jurus sehat Rasulullah, tapi pakai dunia modern ya, berorientasi pada 5 sehat 4 sempurna itu. 4 sehat 5 sempurna. Sehingga saya pertanyaan saya, ketika saya lama sekali hampir 30 tahun lebih pakai metode modern atau kapitalis 4 sehat 5 sempurna, baru saya tercerahkan ya dengan konsep CSR, dan saya disiplin. Pertanyaan saya itu recovery-nya itu sampai kapan ya? Saya dari konsep kapitalis kemudian saya sehat. Nah, itu pertanyaan saya itu. Saya sudah 2 tahun ini yang saya rasakan itu bukan sehatnya, tapi rasa ruh bertuhannya yang saya mengalami perubahan. Misalnya dulu kalau puasa Senin Kemis berat, sekarang saya kalau nggak Senin Kemis saya tidak bahagia. Ya dulu kalau sholat malam itu berat sekali. Sekarang kalau nggak sholat malam malah saya merasakan berat. Ya. Jadi indahnya sholat malam. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian saya merasakan baca Al-Quran itu dulu juga sering ngantuk ya kalau baca Al-Quran. Sekarang saya kalau nggak baca Al-Quran sama memahami artinya Al-Quran, saya merasa belum bangun ini hari ini. Nah, itu yang baru saya rasakan begitu. Tapi rasanya sehat itu masih belum saya rasakan. Nah, ini recovery untuk sehatnya itu berapa waktu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Dr. Zaidul Akbar. Ini ditambah satu lagi penanya, satu ya. Kami persilahkan Dr. Iwang Yusuf. Dr. Iwang. Ya, terima kasih. Gedein dikit deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zaidul Akbar. Saya setuju tadi mengenai bakteri baik dan jahat di dalam bakteri jahat dan bakteri baik di dalam itu memang selalu saling itu.
Karena di dalam lumen usus kita itu ada yang disebut dengan sel M. Sel M itu adalah tempat masuknya secara aktif kuman yang akan memberi kekebalan alami dalam tubuh kita. Nah, sel M ini supaya tidak terlalu gampang diintervensi, maka akan dilindungi oleh kuman baik. Nah, kuman baik ini harus dijaga sejak lahir, Pak Ustadz, yaitu dengan air susu ibu. Oleh karena itu kan air susu menyusui ibu itu harus sejak ASI eksklusif itu harus diberikan sejak lahir tanpa tambahan yang lain. Nah, pertanyaan saya, sekarang itu kan model modern ini kan air susu dipompa, air susu ibu itu dipompa kemudian disimpan di kulkas dan sebagainya. Apakah itu secara makanan menurut Ustadz itu masih mempunyai kemampuan yang sama ketika kemampuan perlindungan yang sama dengan air susu yang memang diminumkan secara langsung kepada bayinya? Saya kira itu. Jadi karena pentingnya memang benar itu, harus dilindungi kuman baik di dalam tubuh kita, karena itu yang akan membarier sel M kita supaya tidak terlalu gampang diintervensi oleh kuman-kuman infeksi, sehingga bukannya kekebalan yang ditimbulkan, tapi malah penyakit. Kalau itu terproteksi dengan kuman baik, dia akan bisa kemasukan kuman, tetapi efeknya adalah untuk kekebalan tubuh. Saya kira itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaidul Akbar untuk menjawab pertanyaan. Ya baik, Bismillah. Ya tadi kalau pertanyaan dari Prof. Gunarto ya, maksudnya saya Barakallahu Fikum, Prof. Masya Allah, inilah esensi kesehatan yang sebenarnya dalam Islam, di mana ketaatan kita dalam bentuk ibadah itu jauh kita rasakan lapar dan hausnya daripada lapar dan hausnya kita terhadap makanan fisik itu sendiri. Dan tadi subhanallah, Masya Allah, saya bahagia dan senang sekali dengan informasi dari Profesor tentang sekarang sudah mulai kalau nggak puasa Senin Kamis badannya nggak enak, kalau nggak baca Quran kayak ada yang hilang, kalau nggak sholat malam itu subhanallah kayak ada yang kurang dalam itulah sebenarnya esensi dari ketaatan yang boleh saya katakan tadi, kesehatan itu hanyalah bagian dari ketaatan itu sendiri. Jadi kalau itu dikerjakan baik-baik maka semoga Allah istiqomahkan, itulah kesehatan sejati atau kesehatan ruh atau kesehatan kolbu tadi yang nanti insya Allah kita akan dapatkan. Sehingga nanti ke depannya saya kadang-kadang memberi metafor seperti ini. Jadi mungkin satu piring yang isinya makanan yang sangat sehat dan lezat tentunya, dengan satu piring yang isinya adalah sabar, syukur, ikhlas, sholat malam, sedekah, puasa, jauh kita lebih sukai piring yang kedua ini daripada makanan fisik tadi. Itu esensinya kalau. Dan ini kita makan, tapi tidak banyak ya. Dan berkaitan dengan berapa lama proses recovery-nya. Kalau saya pribadi melihat sebenarnya cepat asal konsisten dan makanan-makanan yang non-living food lah kalau bahasa saya itu mulai dikurangi. Jadi kalau mungkin saya boleh memberikan sedikit saran kepada Pak Profesor ya, coba mulai diatur sehingga 80% habits atau kebiasaan makannya itu adalah kebiasaan makan yang sehat, atau sebelah mungkin living food lah ya. Living food itu kalau boleh saya katakan gini lah, gampangnya begini. Ya, ambil sayuran, ambil buah-buahan ya. 2-3 jenis atau beberapa macam gitu, potong-potong kecil, dibikin dadu seperti itu. Kemudian tambahkan jeruk nipis, tambahkan madu, tambahkan zaitun, ya, tambahkan garam mineral sedikit, jangan garam babur, garam mineral ya. Bukan hanya garam iodium itu ya, tapi itu garam mineral seperti garam gunung, garam apalagi itu, garam bukit segala macam seperti itulah. Nah, itu tambahkan sedikit dengan mungkin kacang almond, ya, itulah living food. Ya, itu salah satu makanan kegemaran saya itu, dan rasanya, taste-nya luar biasa. Jadi kalau lagi puasa, mungkin yang hari ini berpuasa, maka ketika berpuasa menggunakan itu setelah berbuka dengan menggunakan kurma ya, yang merupakan salah satu makanan yang paling baik untuk pencernaan kita, maka bisa ditambahkan lagi dengan itu tadi. Ya.
Itulah living foodnya. Jadi makanan seperti itu yang kita tambahkan atau mungkin kita biasakan tiap hari. Ya, tepungnya, nasinya, minyaknya, ya, apalagi itu ya, gula pasirnya itu dikurangi dulu lah. Kita memang butuh karbohidrat, tapi karbohidrat yang bukan dari nasi putih. Kita memang butuh karbohidrat atau glukosa, tapi bukan dari gula pasir. Ya, kita memang butuh lemak, tapi lemak yang bukan dari lemak trans, dari minyak-minyak goreng seperti itu, atau dari tepung-tepung yang tinggi glutennya. Ini mungkin saran saya mungkin dikurangi dulu atau di stop dulu. Biasanya recovery-nya cepat sekali, ya sangat cepat biasanya. Badan akan jauh lebih fit dan gini mungkin Prof, ada satu quote lagi yang saya pernah dapatkan, saya baca itu bagus quote ya. The true health, ya, kesehatan sejati itu is not the absence of disease, bukan nggak ada penyakit, but the true health is the presence of vitality. True health atau kesehatan sejati itu ya munculnya vitalitas badan. Ngantuk sudah mulai berkurang atau bahkan jarang, ya ngantuk-ngantuk Allah gitu kan, badan lebih fit, nggak banyak keluhan-keluhan di badan, batuk pilek, ngeluh segala macam, nyeri otot segala macam, mulai perlahan-lahan hilang. Itu tandanya badan kita sudah mulai recovery. Berapa lama tergantung. Kalau standarnya biasa 3 bulan standarnya, tapi ada yang saya nemukan tuh sebulan sudah dapat. Ya, sudah sebulan, asal tadi disiplin. Seperti itu yang mungkin pengalaman saya di dunia lapangan lah, di operasional, dan ini mungkin saya sangat membutuhkan sebenarnya, mungkin tambah sedikit karena memang salah satu yang saya suka itu adalah membumikan bahasa-bahasa langit, ya, karena banyak bahasa-bahasa kedokteran yang ada saat ini atau mungkin bahasa-bahasa yang ada itu orang awam nggak paham. Jadi kita ilmu itu salah satu caranya, ilmu adalah membuat orang lain paham, ya bukan justru malah membuat orang lain bingung. Maka yang salah satu saya minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya untuk menyampaikan agamamu ini melalui kesehatan. Jadi saya baca jurnal, saya diskusi sama teman, dan saya coba bahasakan itu dengan bahasa-bahasa bumi yang orang bisa mencerna. Kita nggak perlu terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang complicated, ya, membuat orang bingung, ya. Nah, itu mungkin mudah-mudahan Unisula bisa membantu banyak data-data saya sehingga nanti kita amal jariahnya atau amal jamaahnya bersama-sama. Saya punya datanya, saya bisa share, meskipun kalau saya katakan kalau urusannya dengan Al-Quran dan hadis, maka data-data yang ada sekalipun hanya sekedar menjelaskan saja. Ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih supportnya dok, dan mudah-mudahan kita bisa praktekkan itu ke depan, dan saya berpikir mudah-mudahan kita bisa wujudkan the world of probiotik, ya, dunia probiotik itu ke depan kita bisa wujudkan bersama, dari makanan, minuman, semua segala macam, ya, mulai dari kandungan, bahkan sebelum ibunya itu menikah pun sudah dipersiapkan dulu, ya. Waktu lahirnya pun atau mungkin waktu hamilnya pun juga sudah dipersiapkan. Barulah generasi yang sehat dan tangguh itu mungkin kita akan dapatkan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dengan kondisi di mana saat ini banyak atau mungkin ada sebagian orang yang memompa ASI-nya, ya, kemudian ASI itu diberikan kepada anak-anaknya. Saya pribadi tidak bisa banyak bicara karena ini harus ada data, tapi mungkin ini hipotesis saya, ya, karena kan harus ada data. Ya, mungkin secara kandungan mungkin sama, ya, tapi mungkin secara stimulus dari ibu ke ibu berupa sedotan bayi ketika bayi tadi menyedot ibunya yang menyusui tadi, mungkin akan berbeda, pasti akan sangat berbeda, ya. Tapi kalau secara kandungan ini mungkin kita perlu kajian. Tapi ya kalau boleh saya katakan sekali lagi, ya, kenapa harus dipompa? Ibu-ibu kembalilah ke rumah, karena surganya ada di rumah. Itu pesan saya sebenarnya, ya. Jadi ayah juga kembalilah ke rumah, jangan tinggalkan peran di rumah sebagai ayah, dan ibu apalagi, ya, ya. Maka itu pesan idealnya itu, ya. Tapi kalau tadi saya katakan kalau datanya saya belum bisa sampaikan juga, tapi mungkin ada perubahan. Ya, mungkin ada perubahan entah banyak atau sedikit, tapi yang jelas perubahan yang sangat signifikan adalah pada stimulus yang ada pada payudara ibunya. Mungkin itu yang saya mungkin ketahui, dan silakan mungkin teman-teman yang berkompeten untuk bisa meliti tentang itu. Wallahu a'lam bishawab.